menjelaskan definisi kepribadian menurut pakarnya. Yang pertama, kepribadian adalah nilai sebagai stimulus sosial, kemampuan menampilkan diri secara mengesankan menurut Hilgard dan Marquis. Dan yang kedua, kepribadian adalah pola trait-trait yang unik dari seseorang menurut Guilford. Dan yang ketiga, kepribadian adalah pola khas dari pikiran, perasaan, tingkah laku yang membedakan orang satu dengan yang lain dan tidak berubah lintas waktu dan situasi menurut Pares. Dan selanjutnya, faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan kepribadian yaitu yang pertama, faktor genetik. Sifat bawaan seperti temperamen itu mudah atau sulit beradaptasi, dan kecerdasan memengaruhi bagaimana kita bereaksi terhadap kehidupan. Dan yang kedua, faktor lingkungan. Lingkungan tempat kita yang tumbuh, termasuk keluarga, sekolah, budaya, dan pengalaman pribadi, membentuk nilai, keyakinan, dan perilaku kita. Dan yang terakhir, ini adalah faktor psikologis. Motivasi, emosi, dan persepsi diri kita sendiri memengaruhi bagaimana kita berpikir, merasakan, dan bertindak. Nah, ketiga faktor itu saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain dalam membentuk kepribadian yang unik bagi setiap individunya. Saya akan memberikan kritik terhadap teori kepribadian menurut Moray, khususnya tentang tes apresiasi tematik yang bisa juga disingkat dengan TAT. Kritik yang pertama, TAT itu dianggap sebagai subjektif karena interpretasinya hasilnya sangat bergantung pada penilai yang dianggap mengarah pada bias. Dan yang kedua, meskipun TAT ini dirancang untuk menggali kebutuhan dan motivasi individu, hasilnya sering sulit untuk diukur secara kuantitatif, mengurangi validitas ilmiahnya. Dan yang ketiga, pendekatan Murray ini terlalu menekankan pada aspek fisiologis, dapat juga mengabaikan faktor sosial dan budaya yang juga berperan penting dalam membentuk kepribadian itu sendiri. Menurut pendapat saya tentang pandangan kepribadian manusia di antara para tokoh dan ilmuwan psikologi memang beragam. Ini karena mereka fokus memiliki metode yang berbeda dalam memahami perilaku manusia. Yang pertama, psikoanalisis menurut Freud fokus pada bawah sadar, dorongan seksual, dan konflik internal. Selanjutnya, teori sifat trait fokus pada mengidentifikasi sifat-sifat kepribadian yang stabil. Dan selanjutnya, behaviorisme menurut Skinner menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku. Dan selanjutnya, humanistik menurut Rogers menekankan potensi manusia untuk tumbuh dan berkembang. Perbedaan ini menunjukkan bahwa tidak ada suatu teori yang benar. Setiap teori memiliki kekuatannya dan kelemahannya sendiri, dan penting untuk dipertimbangkan berbagai perspektif untuk memahami kompleksitas pada manusia.